Oke, halo semuanya, kami dari kelompok 4. Kami akan membahas tentang manajemen analisis risiko proses bisnis finansial, likuiditas, pasar, kredit, dan operasional pada PT Unilever Indonesia. Nah, dan timnya itu sendiri terdiri dari Penny Chow, Owen Lau, Ria Bintan, Welisin, dan saya sendiri Muhammad Rizky. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Ria Bintan. Yang pertama itu pada bab pertama, yaitu pada bagian pendahuluan. Pada latar belakangnya di sini banyak perusahaan yang bergerak di bidang industri yang bermacam-macam, baik itu perusahaan sudah besar maupun masih kecil. Tentu saja di setiap bidang industri tersebut pastinya akan sebuah perusahaan yang akan menjadi terdepan di industrinya masing-masing. Seperti untuk industri fast food sendiri, McD merupakan salah satu tempat yang paling sering menjadi target tujuan orang-orang, terutama anak muda. Akan tetapi ada juga perusahaan yang membuat dan menjual berbagai macam produk dan juga merupakan salah satu pemimpin di bidang tersebut. Seperti perusahaan yang akan kami bahas, yaitu pada PT Unilever Indonesia. Unilever Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi barang atau produk yang berbeda. Mereka menyediakan berbagai macam produk, lebih tepatnya mereka mempunyai 400 merek dagang seperti Lifebuoy, Rexona, Royco, dan masih banyak lagi. Unilever berdiri pada tahun 1930 berdasarkan hasil dari penggabungan produsen margarin yang berasal dari Belanda, Margarin Uni, dan produsen sabun dari Inggris, Lever Brothers. Next slide. Oke, selanjutnya itu selama abad ke-20 Unilever secara signifikan melakukan diversifikasi ke berbagai bidang industri lainnya. Mereka juga melakukan ekspansi ke berbagai macam negara yang salah satunya adalah Indonesia. Unilever pertama kali melakukan ekspansi ke Indonesia pada tahun 5 Desember 1933 dengan nama Levers Zip Fabrieken N.V. yang berada di Angkeh, wilayah Jakarta Utara. Pada tahun 1980, mereka mengubah nama perusahaan menjadi PT Unilever Indonesia. Dan di tahun 2010, di bawah kepemimpinan Paul Polman, Unilever mulai merubah fokus mereka ke produk kesehatan dan kecantikan. Sekarang Unilever saat ini memiliki 400 produk, di mana 14 produk tersebut mencapai penjualan sebanyak 1 miliar, dan pada tahun 2012, produsen rumah tangga terbesar ketiga di dunia. Oke. Lalu yang selanjutnya itu pada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka laporan ini mengandung rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu, bagaimana proses bisnis risk pada PT Unilever Indonesia, lalu bagaimana juga resiko finansial pada PT Unilever Indonesia. Yang ketiga, bagaimana resiko likuiditas pada PT Unilever Indonesia. Dan yang keempat, bagaimana resiko pasar pada PT Unilever Indonesia. Dan yang kelima, bagaimana resiko kredit pada PT Unilever Indonesia. Lalu yang keenam itu, bagaimana resiko operasional pada PT Unilever Indonesia. Lalu selanjutnya itu pada bagian 1.3, tujuan penelitiannya ini adalah untuk menganalisis resiko terkait bisnis proses risk, resiko finansial, likuiditas, pasar, kredit, dan operasional pada PT Unilever Indonesia. Lalu manfaat penelitiannya untuk perusahaan, di sini perusahaan akan pentingnya analisa bisnis proses risk, resiko finansial, likuiditas, pasar, kredit, dan operasional. Lalu perusahaan dapat menerapkan strategi yang cocok dalam meminimalisirkan bisnis proses risk, resiko finansial, likuiditas, pasar, kredit, dan operasional. Lalu untuk akademik, mahasiswa bisa menganalisa permasalahan terkait bisnis proses risk, resiko finansial, likuiditas, pasar, kredit, dan operasional. Selanjutnya dijelasin oleh Rizky. Oke, next adalah kajian teorinya. Yang pertama,
Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai sebuah proses mengidentifikasi risiko, mengukur dan memastikan sebuah risiko, dan mengembangkan cara atau strategi untuk menghadapi risiko tersebut. Manajemen risiko dalam hal ini melibatkan berbagai macam proses, metode, dan teknik yang akan membantu manajer untuk memaksimumkan keuntungan dari kejadian-kejadian positif dan meminimalisir kerugian dari hal-hal negatif. Berdasarkan pendapat dari Shafi 1964 dan Lakonishov et al. Pada 1994, Shihab 2008, dan KIUL 2009, risiko dapat juga dipandang secara positif, seperti perusahaan atau investor akan mendapatkan return atau keuntungan yang lebih tinggi dengan adanya penambahan risiko di aset mereka dibanding aset yang memiliki risiko lebih kecil. Kalau next ada risiko kredit, merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan dari nasabah ataupun dalam memenuhi kewajiban mereka kepada bank berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Dan termasuk dalam risiko kredit juga adalah risiko konsentrasi pembayaran, yaitu risiko yang muncul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau lebih yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian besar bagi bank. Oke, lalu ada resiko pasar. Resiko pasar merupakan sebuah risiko yang muncul karena adanya pergerakan variabel-variabel dari portofolio yang dimiliki bank, yang dimana dengan adanya pergerakan-pergerakan tersebut dapat menyebabkan kerugian seperti pergerakan suku bunga ataupun nilai tukar, menurut Mahardian tahun 2008. Resiko pasar juga meliputi hal-hal seperti resiko nilai tukar, resiko komoditas, dan resiko ekuiditas. Next ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas merupakan resiko yang terjadi ketika bank atau perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari aset pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang bisa digunakan untuk mengganggu aktivitas atau kondisi dari keuangan bank itu sendiri. Lalu next ada resiko operasional, merupakan sebuah risiko yang dapat terjadi akibat adanya proses internal yang tidak berjalan atau tidak berfungsi secara lancar, terjadinya kegagalan akibat kesalahan manusia, terjadinya masalah yang menyebabkan kegagalan sistem, atau bisa juga dikarenakan adanya masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja operasional dari sebuah bank. Lalu berikutnya aset keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang biasanya digunakan untuk menilai keuangan dari sebuah perusahaan secara keseluruhan, berdasarkan Kashmir dan Jafar. Dengan menggunakan aspek keuangan ini, maka akan dapat digambarkan gambaran yang berhubungan dengan profit sebuah perusahaan. Maka dari itu, ini adalah salah satu aspek yang penting untuk diteliti mengenai kelayakannya. Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau investasi. Yang pertama ada net present value, merupakan selisih antara present value sebuah investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Kedua ada payback period, merupakan periode yang diperlukan untuk menutup pengeluaran investasi dengan memakai aliran kas. Tiga, internal rate of return, metode yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Yang keempat, probability index, rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan dengan nilai sekarang pengeluaran sebuah investasi sama umur investasi tersebut. Oke, lalu ada risk assessment, merupakan salah satu metode yang biasanya digunakan untuk melakukan sebuah identifikasi terhadap risiko berbahaya yang memuat berbagai daftar pokok untuk memeriksa keadaan sistem dengan menghasilkan risk rating terhadap masalah yang sedang dihadapi. Sehingga dengan begitu kita dapat menentukan usulan apa yang dapat dilakukan sebagai usulan perbaikannya. Kemudian ada risk identification. Risk identification atau identifikasi risiko merupakan tahap awal yang diperlukan untuk mengetahui apa saja risiko-risiko yang akan kita hadapi, yang nantinya dapat menyebabkan kita mengalami kerugian. Cara untuk melakukan identifikasi adalah dengan mengumpulkan data-data atau informasi lain yang dapat diperoleh yang berhubungan dengan risiko yang akan kita hadapi. Setelah itu kita bisa membuat diagram dan melakukan pendataan yang sistematis untuk memudahkan kita mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa risiko tersebut. Oke.
next akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Kemudian saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu metode sampel. Penelitian yang dilakukan dalam studi ini itu membahas tentang PT Unilever Indonesia guna untuk menganalisis terhadap manajemen risikonya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis menggunakan metode ini guna untuk menganalisis secara rinci mengenai objek penelitian berupa memberikan gambaran secara lengkap dengan data-data yang sudah dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada, tentunya diraup dari sumber yang valid dan konkret. Kemudian yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah PT Unilever Indonesia yang merupakan perusahaan yang berkecimpung di bidang pendistribusian dan manufaktur bahan-bahan konsumsi. Subjeknya berupa perhitungan financial assets, likuiditas, risiko pasar, serta risiko kredit. Guna untuk meraup hasil dan data yang akurat, penulis menggunakan idx.com untuk menganalisis laporan keuangan pada PT Unilever Indonesia. Kemudian yang kedua itu definisi operational variable. Operational variable ini merupakan salah satu petunjuk yang lengkap guna untuk mengetahui hal apa saja yang harus diamati yang memiliki variasi tertentu untuk diberi, kemudian akan dikemas sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipahami dan dapat ditarik dari kesimpulannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Welly. Berikutnya itu ada metode analisis. Metode analisis yang digunakan untuk melakukan penelitian terdapat financial asset, risk, liquidity risk, market risk, credit risk, dan operational risk sebagai bahan penelitian untuk melakukan penilaian terhadap tingkat risiko dari sebuah perusahaan atau organisasi. Berikut adalah rumus atau cara pengukuran dari setiap variabel. Yang pertama itu ada financial risk. Yang pertama ada working capital to total asset. Rumusnya itu working capital dibagi total asset. Yang kedua itu ada return earning to total asset. Return earning dibagi total asset. Earning before interest and tax to total asset itu rumusnya adalah EBIT dibagi dengan total assets. Yang keempat itu ada market value of equity to book value of debt. Rumusnya itu market value of equity dibagi total asset. Yang kelima itu sales to total asset sama dengan rumusnya itu total asset dibagi total sales dibagi total asset. Yang kedua itu ada liquidity risk. Rumus yang pertama itu ada current ratio. Current ratio rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Yang kedua itu ratio current asset dikurang inventory terlebih dahulu lalu dibagi dengan current liabilities. Yang ketiganya itu ada cash ratio. Rumusnya cash dan cash equivalence dibagi current liabilities. Yang ketiga itu ada market risk. Market risk itu yang pertama adalah PE ratio. Rumusnya share price dibagi earning per share atau EPS. Yang kedua itu ada market book value ratio. Rumusnya market capitalization dibagi total book value. Yang keempat itu ada credit risk. Credit risk yang rumus yang pertama itu DE, rumusnya short term debt tambah long term debt tambah other fixed payment dibagi shareholder equity. Berikutnya itu ada operating margin. Rumusnya itu operating income dibagi dengan net sales revenue dikali 100. Oke, kemudian saya akan membahas mengenai bab 4, yaitu hasil dan interpretasi. Yang pertama itu business risk process. Pada setiap perusahaan pasti akan mengalami risiko di dalamnya yang tentunya dapat merugikan banyak pihak, terutama dalam keuangan perusahaannya. Manajemen risiko dilakukan guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti mengendalikan ancaman-ancaman yang muncul pada suatu perusahaan agar keuangan di suatu perusahaan itu tidak dirugikan.
Ancaman-ancaman yang muncul dapat bersumber dari beberapa hal seperti kecelakaan dalam bekerja, masalah hukum, dan yang paling sering terjadi adalah finansial yang tidak stabil. Tahap mengidentifikasi merupakan langkah awal untuk mengetahui kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Tujuan dalam penerapan ini guna untuk mengetahui situasi atau kondisi yang akan dihadapi oleh perusahaan PT Unilever Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Kemudian dalam penelitian ini, penulis akan menjabarkan berbagai macam risiko, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu risiko pada hukum, adanya tuntutan pidana atau perdata yang mengakibatkan kerusakan, sanksi, dan denda. Hal ini dapat mempengaruhi reputasi pada perusahaan PT Unilever Indonesia yang secara tidak langsung dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap perusahaan ini. Yang kedua, risiko tidak terduga. Risiko tidak terduga dalam hal ini termasuk ke dalam kecelakaan kerja, kerugian finansial, dan yang sedang kita hadapi saat ini yaitu pandemi COVID-19. Menurut unilever.co.id, bahwasanya di saat pandemi perusahaan masih menunjukkan kemampuannya untuk terus berkembang. Perseroan mencatat terjadinya pertumbuhan secara positif pada penjualan domestik sebesar 1,5%. Pertumbuhan ini terjadi dikarenakan penjualan kebersihan dan kesehatan serta bahan pangan yang dibutuhkan di dalam rumah. Kemudian yang ketiga, risiko usaha. Risiko usaha merupakan hal yang akan dihadapi oleh setiap perusahaan, baik kecil maupun besar. Seperti halnya yang dirasakan oleh seluruh perusahaan di saat pandemi ini, merupakan salah satu yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Oleh karena itu, perusahaan harus berusaha menyelamatkan perusahaannya karena tidak dapat dikendalikan dengan tiba-tiba. Hal ini tentunya membuat perusahaan merugi dalam banyak hal, termasuk dalam hal finansial. Kemudian yang keempat, risiko produksi. Risiko produksi berhubungan erat dengan kualitas barang atau yang harus diperhatikan. Penurunan kualitas pada barang dan produk merupakan hal yang sangat fatal karena dapat mengurangi kepercayaan konsumen, dan dengan ini pemasukan perusahaan akan menurun dan jika tidak dikendalikan akan mengalami kerugian. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, risiko logistik. Risiko logistik berhubungan dengan human error, kurangnya komunikasi antar karyawan, keterlambatan dalam pengiriman, dan kerusakan produk. Hal ini dapat mengganggu keberlangsungan proses dalam perusahaan. Hal ini dapat dimitigasi dengan pelatihan terhadap setiap karyawannya yang bergerak langsung di bagian logistik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu pada bagian analisis risiko aset finansial. Di sini analisis risiko keuangan menggunakan salah satu metode yaitu ALMAT Z-score. Berikut hasil perhitungan tiap variabelnya. Yang pertama itu working capital to total asset. Berdasarkan laporan keuangan PT Unilever Indonesia 2020, kewajiban lancar memiliki kenaikan sebesar 229,755 pada aset lancarnya. Juga ikut mengalami kenaikan sebesar 298.016 dari tahun 2019. Tapi pada total asetnya malah mengalami penurunan sebesar 114.739, sehingga hasil perhitungan pada working capital to total asset menunjukkan penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,329 dari tahun sebelumnya. 0,329 dari tahun sebelumnya ialah sebesar minus 0,331. Lalu selanjutnya pada bagian retained earning to total asset, retained earning pada PT Unilever Indonesia mengalami penurunan sebesar 494 hasil perhitungan retained earning to total asset pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Next. Lalu pada earning before interest and tax to total asset, yaitu EBIT, pada PT Unilever Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 229
301 sehingga hasil ini menyebabkan perhitungan EBIT atau total aset mengalami penurunan sebesar 0,034 pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya yaitu 0,35. Lalu pada bagian market value and equity to book value of debt, hasil perhitungan market value of equity to book value of debt menunjukkan angka penurunan pada tahun 2020 sebesar 1,19 dari tahun 2019 yaitu di angka 1,22. Lalu pada bagian sales to total asset, meskipun total aset mengalami penurunan sebesar 114.739, namun penjualan PT Unilever Indonesia mengalami kenaikan sebesar 49.911 yang menyebabkan kenaikan pada sales to total aset mengalami kenaikan dari 2,07 pada tahun 2019 menjadi 2,08 di tahun 2020. Next. Berdasarkan kriteria Z-Core, kurang lebih 1,81 perusahaan beresiko mengalami kesulitan keuangan. Di antara 1,81 sampai 2,99 perusahaan berada pada gray area dan besar dari 2,99 menunjukkan perusahaan dalam keadaan sehat. Analisis risiko keuangan dengan menggunakan metode Altman Z-Score menunjukkan hasil PT Unilever Indonesia adalah sebesar 3,55 di tahun 2019 dan 4,16 di tahun 2020 yang menunjukkan perusahaan tetap berada di tahap beresiko meskipun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Next akan dilanjutin oleh teman saya. Berikutnya itu adalah liquidity risk. Yang pertama itu ada current ratio. Current ratio itu ada yang pertama itu ada current asset dibagi dengan current liabilities. Bisa turun? Oke. PT Unilever Tbk mengalami kenaikan sebesar 0,01 pada current ratio dikarenakan terdapat kenaikan dari kedua rasio yaitu current asset dan current liabilities. Kenaikan tersebut dapat dinyatakan kecil dan tidak signifikan. PT Unilever Tbk mampu melakukan pembayaran kewajiban dengan menggunakan aset lancar. Hal tersebut dinyatakan dari hasil current ratio yang tidak lebih dari 1. Yang kedua itu ada quick ratio, yang rumusnya itu adalah current asset dikurang inventory dibagi dengan current liabilities. PT Unilever Tbk mengalami kenaikan sebesar 0,02 pada quick ratio dikarenakan adanya penurunan terhadap inventory dari tahun 2020 sebesar 2.429.234 dan pada tahun 2019 sebesar 2.463.104. Angka tersebut dapat dinyatakan tidak terlalu signifikan. Dapat dinyatakan bahwa PT Unilever Tbk memiliki kemampuan untuk melakukan kewajibannya dengan aset lancar. Hal tersebut dapat dinyatakan dari quick ratio yang berada di bawah angka 1. Yang berikutnya itu ada cash ratio. Cash ratio itu rumusnya adalah cash and cash equivalent dibagi dengan current liabilities. PT Unilever Tbk mengalami kenaikan sebesar 0,01 pada cash ratio dikarenakan terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada cash and cash equivalents pada tahun 2019. Cash and cash equivalents sebesar 628.649.000 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 844.76.000. PT Unilever Tbk dapat dinyatakan mampu untuk melakukan kewajibannya lancar dengan cash cash and cash equivalents. Hal tersebut dapat dinyatakan dari cash ratio yang berada di bawah angka 1. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, next adalah analisis resiko pasar. Rasio pasar merupakan sebuah rasio yang mengukir cara kinerja pada perusahaan yang telah tercatat dengan nilai pada pasar sahamnya. Berikut adalah uraian rasio dengan menggunakan harga saham pada 2019 dan 2020. Oke, ini yang pertama price earning ratio, bisa dilihat rumusnya adalah stock price dibagi earning per share
Kemudian jumlahnya ada 8.400 dibagi 193,78 dan yang kemudian hasilnya adalah 43,34 pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020-nya jumlahnya adalah 7.350. Kemudian earning per share-nya memiliki jumlah 187,77 dan menjadi hasil 39,14 yang artinya price earning ratio-nya pada tahun 2020 mengalami penurunan. Next ada market book value ratio. Itu rumusnya adalah stock price dibagi book value per share. Yang pertama harga sahamnya adalah 8.400 dibagi book value per share-nya 6,92 yang hasilnya 1.213. Kemudian tahun 2020 7.350 dibagi 6,47 yang hasilnya menjadi 1.136 yang juga mengalami penurunan. Okay, next ada interest rate risk. Interest rate risk adalah interest rate risk atau risiko bunga adalah sebuah risiko kerugian investasi yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Seperti jika suku bunga naik, maka nilai obligasi atau investasi pendapatan tetap lainnya mengalami penurunan. Risiko bunga dapat dikurangi dengan cara memegang obligasi dengan jangka waktu yang berbeda. Dan investor juga dapat mengurangi risiko suku bunga dengan cara melakukan lindung nilai atau investasi pendapatan tetap dengan suku bunga. Opsi ataupun suku bunga lainnya berdasarkan informasi dari bisnis.com mengatakan bahwa dikarenakan kenaikan harga bahan baku sampo, deterjen dan es krim, mereka PT Unilever terpaksa merevisi turunnya target profit di tahun ini. Presiden Direktur Unilever Indonesia mengatakan bahwa tantangan belum berakhir walaupun mereka sudah meraih laba bersih 3 triliun rupiah di tahun ini. Oke, next ada equity risk. Risk dan return merupakan hal yang sering dialami oleh investor dalam keputusan investasi, baik untung maupun rugi dalam suatu periode akuntansi. Bagi para investor ini sudah merupakan hal yang biasa dan sering mereka alami karena para investor beranggapan dengan adanya risiko yang besar mereka juga akan mendapatkan profit yang lebih besar. Menurut pandangan lain menyatakan bahwa kesiapan untuk menerima risiko yang besar akan dibayar dengan tambahan return yang akan diterima dari investasi tersebut. Tambahan tersebut seringkali dikenal dengan equity risk premium. Equity risk premium diukur sebagai return yang diharapkan para investor melebihi rata-rata dari aset bebas. Next, commodity risk. Commodity risk resiko yang mengacu pada kerugian finansial yang mungkin terjadi baik pada konsumen maupun produsen ketika terjadi perubahan harga komoditas. Resiko bagi konsumen adalah kemungkinan harga komoditas akan meninggi. Berdasarkan informasi kontan, walaupun Unilever diperkirakan masih bisa mencatat pertumbuhan IPS secara rata-rata 5,9%, analisis Samuel Sekuritas Nasrullah Putra mengatakan bahwa ada potensi bahwa margin Unilever akan mengalami tekanan akibat meningkatnya harga komoditas lunak. Lalu next, currency risk. Currency risk adalah risiko yang muncul karena adanya perubahan harga antar satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Perusahaan atau investor yang memiliki aset ataupun operasi bisnis lintas negara akan dihadapkan dengan risiko mata uang yang akan menyebabkan mereka mendapatkan keuntungan ataupun kerugian yang tidak terduga. Banyak investor institusional seperti reksadana ataupun perusahaan multinasional menggunakan forex, kontrak opsi atau derivatif lainnya untuk menghindari risiko. Untuk PT Unilever sendiri, salah satu yang mereka gunakan adalah forward contract berdasarkan laporan keuangan. Kemudian next ada rasio kredit. Rasio kredit terjadi apabila perusahaan tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban liabilitas lainnya sehingga dapat mengakibatkan kerugian. Rasio kredit dapat digunakan untuk melakukan perhitungan besar hutang yang telah dihasilkan oleh PT Unilever Tbk. Oke, rasio hutang PT Unilever Tbk pada tahun 2019 berada pada angka 0,74 dan tahun 2020 berada pada angka 0,75. Yang dimana apabila debt ratio kurang dari 0,5 dikatakan baik dan 0,6 sampai 0,7 dikatakan normal. Artinya walaupun rasio kredit PT Unilever mengalami sedikit kenaikan, tetapi masih bisa dikatakan normal dan tidak berbahaya untuk waktu yang akan datang. Lalu rasio operasional. Margin operasional merupakan metrik keuangan yang
untuk mengukur nilai profitabilitas perusahaan. Fungsi dari margin operasional adalah untuk menunjukkan profitabilitas sebuah perusahaan selama periode waktu tertentu. Margin ini menjadi indikator mengenai seberapa baik pengelolaan dan resiko usaha. Rasio profitabilitas adalah cara dalam meningkatkan nilai pengembalian investasi perusahaan secara tepat. Ingat bahwa margin operasional termasuk ke dalam bagian rasio profitabilitas. Perhitungannya dapat dilakukan membagi hasil laba operasional dengan hasil penjualan bersih perusahaan. Margin biasanya dapat diperoleh di bagian laporan keuangan laba rugi perusahaan yang disebut dalam margin laba operasional. Perhitungan ini dapat memperlihatkan hasil presentasi dari pendapatan yang dihasilkan pada tiap penjualan. Margin operasional pada PT Unilever Indonesia pada tahun 2019 adalah 19,63%, sedangkan margin operasional pada tahun 2020 adalah 20,15% dan margin operasional PT Unilever Indonesia pada 5 tahun sebesar 23,55%. Resiko operasional dalam fungsi sistem internal yang berlaku kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan faktor eksternal. Salah satu kasus yang pernah menjadi perhatian adalah kasus dengan perusahaan induk orang tua Hardwood Private Limited mendaftarkan merek formula Strong yang terdaftar dalam DM 00025848 kelas 3, yaitu pasta gigi, sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat kusuk gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, dan tarutan kumur bukan untuk keperluan medis. Pada akhirnya bernafas lega dari denda 30 miliar di kasus sengketa merek lawan formula Strong sebab gugatan pasta gigi yang dibuat oleh orang tua itu ditolak Mahkamah Agung. Oke, next akan dijelaskan oleh Owen. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dan saya akan masuk ke strategi dan pengelolaan risiko. Jadi dalam mengelola suatu risiko yang perlu dilakukan adalah menilai suatu risiko dengan menetapkan kemungkinan atau probabilitas suatu risiko yang terjadi dan seberapa besar dampak kerugian yang ditimbulkan dari risiko tersebut. Untuk itu, kami menggunakan risk assessment dalam menilai risiko pada PT Unilever Indonesia. Beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam mengelola risiko diantaranya ada 4, yaitu yang pertama, risk control. Itu merupakan salah satu strategi untuk mengurangi dampak dari risiko dengan melakukan upaya untuk menurunkan probabilitas dari risiko tersebut. Contoh pengendalian risiko dalam PT Unilever Indonesia ini memiliki komitmen dalam melaksanakan penerapan manajemen risiko, yaitu sebagai berikut. Menyatukan manajemen risiko dalam kegiatan budaya perusahaan, serta menjadikan risiko sebagai bagian integral dari praktik bisnis perusahaan dan melakukan pengembalian keputusan. PT Unilever Indonesia juga melakukan aktivitas dalam melakukan pemantauan lingkungan internal dan eksternal dalam mengidentifikasi risiko yang ada dalam perusahaan dan memberikan penanganan yang benar. Lalu yang kedua, risk transfer. Merupakan salah satu strategi untuk mengurangi dampak dari risiko dengan mengalihkan dampak kerugian tersebut. Biasanya pada risiko high probability dan high impact. PT Unilever Indonesia melakukan kerjasama dengan jaringan internasional yang memiliki skala internasional global, lembaga internasional, lembaga penelitian, organisasi dengan tingkat regional, serta perusahaan multinasional. PT Unilever Indonesia juga mengikuti kegiatan aktif dalam memberikan kesehatan masyarakat dunia, baik dilakukan secara langsung dengan memberikan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang menghasilkan kebijakan pada kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu yang ketiga, yaitu risk retention. Yaitu merupakan salah satu strategi untuk mengurangi dampak dari risiko tersebut dengan menggunakan dana cadangan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Contoh pada PT Unilever Indonesia adalah adalah menggunakan pendanaan untuk memperkuat operasional dengan melakukan transformasi digital dari pabrik, distribusi, dan retail farmasi. Dengan ini, dampak risiko akan human error, cybersecurity, dan permasalahan teknologi informasi lainnya bisa menjadi minimal. Lalu ada risk deferral, merupakan salah satu strategi untuk mengurangi dampak dari risiko
dengan menunda proyek hingga probabilitas risiko menjadi kecil. Lalu yang terakhir yaitu risk avoidance. Merupakan salah satu strategi untuk mengurangi dampak dari risiko tersebut dengan menghindari risiko yang memiliki dampak yang besar. Next. Oke, baik. Saya akan melanjutkan ke bab 5 yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi, pada presentasi ini kami dapat menyimpulkan bahwa PT Unilever Indonesia melakukan identification, monitoring, treatment assessment, dan reporting untuk setiap risiko-risiko pada perusahaan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia memiliki Z-score di atas 1,81, yaitu sebesar 3,55 di tahun 2019 dan 4,16 di tahun 2020. Sehingga tingkat risiko keuangannya rendah dan perusahaan dalam keadaan yang sehat. Analisis likuiditas dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio menunjukkan hasil di bawah dari 1. Yaitu PT Unilever Indonesia dapat dinyatakan mampu untuk melakukan kewajiban lancar dengan cash dan cash equivalent. Hal tersebut dapat dinyatakan dari cash ratio yang berada di bawah angka 1. Lalu ada berbagai resiko pasar seperti resiko suku bunga, resiko ekuiditas, resiko komoditas, dan resiko currency juga turut mempengaruhi PT Unilever Indonesia. Apabila dilihat dari rasio kredit yang dipertimbangkan pada tahun 2019, rasio kredit menunjukkan pada angka sebesar 0,74, sedangkan pada tahun 2020 juga menunjukkan pada 0,75. Sehingga kredit risk pada PT Unilever Indonesia tidak mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan, yang dimana apabila berada di angka 0,6 sampai 0,67, artinya rasio kredit PT Unilever Indonesia bisa dikatakan normal dan tidak berbahaya untuk waktu yang akan datang. Margin operasional pada PT Unilever mengalami peningkatan dari 19,63 pada tahun 2019 dan menuju ke angka 20,15% pada tahun 2020. Menilai suatu risiko dengan menetapkan kemungkinan atau probabilitas suatu risiko yang terjadi dan seberapa besar dampak kerugian yang ditimbulkan dari risiko tersebut dengan menggunakan risk assessment adalah hal yang penting bagi PT Unilever Indonesia. Baik, yang terakhir adalah saran dari kami kepada PT Unilever, yaitu mengingat bahwa bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan impor dari Cina yang dalam situasi yang kesusahan, perusahaan harus bisa membuat perencanaan dan produksi sendiri bahan baku tersebut. Mengingat beban keuangan akibat risiko nilai tukar dan komoditas sangat mempengaruhi PT Unilever Indonesia. Dan terkait dengan financial dan kredit, perusahaan sudah cukup stabil dari segi kinerja keuangan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.